Teknik modular. Ini yang pertama, kita belajar tanpa passing parameter. Untuk minggu berikutnya dengan passing parameter. Jadi ini tanpa passing parameter. Tujuannya di sini yaitu mahasiswa dapat mengelompokkan pemecahan masalah, beberapa modul yang lebih sederhana. Mahasiswa dapat menyebutkan penggolongan jenis variabel pada pemecahan masalah secara modular. Mahasiswa dapat menggunakan cara benar variabel lokal dan variabel global. Jadi di sini sebelumnya sudah pernah belajar ya, function, seperti function dia. Jadi ada program utamanya nanti. Jadi program-program kecilnya itu kita pecah-pecah, nanti dipanggil dari program utamanya. Tujuannya apa? Biar pemrogramannya lebih mudah. Jadi pengerjaan programnya itu tidak berulang-ulang. Ini contoh. Ada Biro Akademik Administrasi Kemahasiswaan, ya seperti BAK kita ya, di STIMIKA pertama. Setiap akhir semester itu melakukan proses perhitungan nilai guna evaluasi akademik. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mencetak nilai mahasiswa yang berada di atas rata-rata. Lalu kegiatan tersebut meliputi proses pemasukan nilai, menghitung nilai rata-rata, mencari mahasiswa yang nilainya berada di atas rata-rata, dan yang terakhir adalah mencetak nilai mahasiswa yang berada di atas rata-rata tersebut. Permasalahan di atas dapat dipecah menjadi beberapa modul. Ini baru menjelang akhir semester, Biro Akademik melakukan proses rekap kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Tujuannya yaitu sebagai kegiatan untuk mengetahui berapa jumlah mahasiswa dalam presentasenya yang tidak bisa mengikuti UAS. Di sini aturannya, mahasiswa yang kehadirannya di perkuliahannya itu kurang dari 75% kehadirannya, maka dia tidak boleh mengikuti UAS. Hasil proses tersebut akan dicetak dan dilaporkan ke Wakil Ketua 1. Perhatikan pekerjaan kasir di sebuah supermarket. Ini contoh fakta yang berikutnya. Tugas yang harus dikerjakan setiap hari adalah memasukkan data penjualan. Berapa barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Tugas tersebut dilakukan selama waktu tertentu. Nanti setelah ada pergantian kasir, maka dia akan melakukan penutupan transaksi penjualan, yaitu menghitung total transaksinya. Lalu dari hasil perhitungan transaksinya itu akan diserahkan ke kasir berikutnya. Setelah toko ditutup, dibuatkan laporan ke manajer penjualan. Ini merupakan laporan per hari. Nanti ada rekapnya di sana, transaksi per kasir, per hari, dan total pendapatan untuk satu hari. Jadi untuk laporan satu hari itu berarti semua dari semua kasir ya, dari semua kasir. Jadi itu yang mendasari kenapa harus ada teknik modular. Dengan adanya teknik modular ini, maka ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah program dengan melakukan klasifikasi masalahnya. Masalah utama yang diklasifikasikan yaitu menjadi beberapa masalah yang lebih kecil atau spesifik. Masing-masing klasifikasi mempunyai keterkaitan secara langsung untuk menyelesaikan masalah utamanya. Tujuannya yaitu menyederhanakan permasalahan. Dipecah-pecah tadi masalahnya, yang utama itu mau apa. Misalnya tadi mau menyelesaikan untuk contoh yang pertama tadi ya, untuk mencari mana 75% itu mahasiswa
yang boleh ikut ujian, itu akhirnya. Lalu mencari nilai yang di atas rata-rata. Lalu itu dipecah-pecah. Apa yang dilakukan sebelum itu maksudnya. Lalu menghindari penulisan proses yang sama. Itu adalah tujuannya dari si modular tadi, agar pekerjaan kita tidak berulang-ulang. Lalu tujuan berikutnya, menyusun proses menjadi lebih terstruktur. Proses menyelesaikan masalah menjadi lebih mudah dipahami. Disampaikan contoh dari model teknik modular. Ini adalah program utamanya. Berarti yang pertama itu harus kita deklarasikan dulu variabel globalnya. Maksudnya variabel apa yang boleh dipakai di semua programnya, ya. Contoh, setelah dideklarasikan lalu bikin. Ada yang pertama itu adalah bagian input datanya. Data apa yang akan dimasukkan, lalu kita proses datanya, lalu kita cetak. Nah, ini yang dibagi-bagi. Ini adalah program utamanya. Lalu di inputnya kita deklarasikan variabel lokalnya khusus untuk menginput data-datanya. Ya, begin apa saja yang mau diinput. Misalnya kalau untuk transaksi, untuk mahasiswa tadi berarti input nama mahasiswanya, nilainya, baru persentase kehadirannya, dan lain-lain. Setelah itu diproses. Apa yang diproses? Yang diproses itu misalnya mencari nilai rata-rata. Yang kedua, mencari mahasiswa yang mana saja nilainya di atas rata-rata. Lalu mencari absensi mahasiswa yang di atas 75%. Lalu dari yang ketiga itu, dari hasil prosesnya, proses datanya, dipanggillah mungkin kemudian cetak datanya. Cetak datanya apa? Dari hasil prosesnya ini. Cetak data mahasiswa, misalnya. Cetak data rata-rata, nilai rata-rata. Cetak nilai nama-nama mahasiswa di atas rata-rata. Cetak nama-nama mahasiswa kehadirannya di atas 75%. Nah, begitu dia pada saat nanti dipanggil dari program utamanya. Jadi dari hasil program utamanya ini sebenarnya dikerjakan dari yang tiga ini. Inilah modul. Oke. Sifat teknik modular. Pertama, menyelesaikan masalah terdiri dari beberapa proses kecil. Itu tadi modul-modulnya, proses kecil itu. Lalu terdapat proses utama, itu program utamanya, yang berfungsi untuk menggabungkan modul yang ada. Jadi proses utamanya ini nanti yang memanggil dari modul-modul kecilnya itu. Sifat teknik modular. Deklarasi variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel global dan variabel lokal. Variabel lokal itu apa? Yaitu variabel-variabel yang digunakan di seluruh proses. Digunakan di seluruh proses. Misalnya tadi ada proses kecilnya itu atau modulnya 3. Kalau seandainya mau dipakai di situ juga sama variabelnya, maka deklarasikanlah dia di variabel global. Berbeda dengan variabel lokal ini hanya dipakai di proses kecilnya tadi atau subproses. Itu adalah modul-modulnya. Antar subproses dapat saling mengirimkan perubahan nilai variabel yang terjadi. Nah, ini contoh tadi ya, di soal yang pertama tadi. Misalnya biro akademik tadi ya, biro akademik ini gunanya untuk evaluasi. Itu mencari nilai rata-rata, lalu ada proses di sana yaitu memasukkan nilai, menghitung nilai rata-rata, lalu mencari nanti
siswa mana saja yang nilainya di atas rata-rata. Lalu yang terakhir, pada saat pencetakan, dicetaklah mahasiswa yang berada di atas rata-rata. Nah, ini contohnya. Jadi outputnya itu diharapkan seperti ini. Nanti akan ada daftar nilai mahasiswa. Misalnya nama mahasiswa, Rati, perisai diri, dan seterusnya. Nah, ini nilai-nilainya. Nah, ini pada saat di-input nanti harus ada seperti ini. Lalu berikutnya harus ada daftar mahasiswa yang di atas rata-rata. Nanti akan didapat misalkan di sini nilai rata-ratanya 75,43. Nanti akan ditampilkan mahasiswa mana saja yang di atas 75,43. Contohnya ini kan ada 3 data ya. Nilainya 100, 90, 62. Kalau nilai rata-ratanya 75,43, berarti si Rana ini yang nilainya 62 tidak ditampilkan. Itu contohnya. Oke, variabelnya, variabel rata-rata. Proses nilai. Ini untuk deklarasi variabel. Yang dipakai di sana ada I ya, IP datanya integer, dan rata. Yang rata itu yang pasti nanti dia pecahan. Jadi kalau ada di program itu ada nilai pembagi, dia tidak akan terima IP datanya itu integer. Karena bisa saja itu pecahan. Jadi kita harus real. Lalu N 1 sampai ke N string ini kita pakai untuk variabel namanya ya. N 1 sampai N string 30. Diharapkan namanya tidak lebih dari 30. Array ini ya, array. Lalu nilainya A sampai ke N integer. Konstanta N sama dengan 150. Lalu begin, mulai programnya kita inisial dulu nilainya. Ya, masukkan nilai, hitung rata nilai, cetak nilai di atas rata-rata. Nah, ini prosesnya. Ini nanti akan dibagi-bagi modulnya. Nah, modul yang pertama inisialisasi nilai. Jadi saat di modul yang pertama atau proses kecilnya inisialisasi nilai itu ada deklarasikan dulu variabelnya apa akan digunakan. Begin mulai for I titik 2 sama dengan 1 to n do. Berarti selama I-nya itu nilainya 1 sampai ke n, yang nilai di sini n-nya adalah 150 do. Jadi di sini dibatasi konstanta n-nya 150, berarti nanti siswanya itu maksimal 150 array-nya ya, array-nya ini 1 sampai ke n, 1 sampai ke n berarti 150 array-nya. Lalu begin n I titik 2 sama dengan tanda petik koma ini untuk memasukkan nilai si n ya, nilai n yang pertama, n yang kedua dan seterusnya. Lalu ini untuk A-nya. A itu adalah A yang di sini. Ini nanti dimasukkan dia yang pertama A-nya adalah 0. Lalu selesai n. Oke. Begin n ini untuk menutupnya, begin yang kedua di atas ini untuk menutupnya. Berikutnya untuk memasukkan nilainya, deklarasikan variabelnya, lalu input I sama dengan 1, lalu input nanti n-nya, lalu pengulangannya repeat input A ke I, n ke I, di koma I sama dengan 1 tambah I tambah 1. Ini untuk pengulangannya. Jadi dia selesai until sampai n-nya itu
Tidak di N ke I-nya itu tidak ada lagi, kosong. Lalu selesai. Bagaimana untuk hitung ratanya? Ini deklarasikan dulu. Deklarasikan ada penambahan variabel di sini. Itu variabel lokalnya ada J sum integer. J sum yang tipe datanya integer. Lalu begini. Sum nilai yang pertamanya adalah 0. Untuk J titik 2 sama dengan 1 sampai I kurang 1, ini yang dilakukan. Yaitu sum titik 2 sama dengan sum tambah A yang ke J-nya. Lalu hitung nanti rata-ratanya, di mana sum itu dibagi I kurang 1. Oke, misalnya 0 tadi ya, sumnya 0 dulu. Selama untuk J sama dengan pertak 1 sampai 1 sampai E kurang 1, I sampai I kurang 1 dulu, ini yang dikerjakan, sum. Jadi dari nilainya itu, jumlah nilai nanti, yaitu diambil dari sum, berarti 0 ya, 0 tambah A ke J-nya. Nah, dari sini dia, nilai ke J-nya. Keberapa nanti nilainya semua. Jadi misalnya kalau kita masukkan tadi, di yang pertama, dimasukkan nilai tadi, nilai pertama misalnya 80, berarti 80 nih. 0 tambah 80. Tambah lagi, misalnya kita masukkan 70, tambah 70. Tambah, misalnya dimasukkan 90, tambah 90, dan seterusnya. Lalu, berapa jumlah si sum ini? Inilah dia di sini. Untuk menghitung rata-ratanya. Lalu dibagi I kurang 1. Jadi, berapa nanti nilai A-nya ini, ke J-nya ini sampai berapa, dibagikanlah dia. Misalnya kita masukkan 10 nilainya, berarti nanti berapapun jumlahnya, misalnya 100, berarti dibagi 10. Lalu N. Lalu berikutnya untuk modul mencetak. Cetak nilai di atas rata-rata, deklarasikan dulu variabelnya. Di sini ada variabel J, data integer, bikin print nilai rata-rata, itu diambil dari rata. Ambil dari rata. Lalu for J, 2 sama dengan 1, do 1 kurang I kurang 1, do, lakukan ini. Jika A-nya yang ke J-nya lebih besar dari rata, then printlah NJ-nya, namanya, koma, A nilainya. Siapa saja, nama dan nilainya langsung dicetak. Dengan catatan, jika yang di atas ini, jika nilainya itu di atas rata-rata. Dari mana rata-ratanya ini dia? Diambil dari rata. Kalau ini berarti kita harus kembali lagi ke atas. Ini dia, ratanya diambil dari sini, dari modul hitung rata nilai tadi. Oke, saya lanjut. Ini contoh yang kedua, fakta tentang menjelang nilai akhir tadi ya. Bagaimana untuk selain nilai rata-rata, ada juga 75% itu untuk kehadiran. Dia harus 75% kehadirannya baru boleh mengikuti UAS. Ini untuk latihannya nanti ya. Untuk latihannya cari dalam kegiatan bisnis, boleh dilanjutkan. Oke, sampai di sini. Terima kasih